Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam kepada Bapak Ibu dosen, serta teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devinta Biliana Putri, seorang mahasiswi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian di Universitas Gadjah Mada tahun 2019 dengan NIM 19 slice 446856 slice TP slice 12659. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan atau mereview jurnal yang berjudul Impact of Ultra-Processed Food on Micronutrient Content in the Brazilian Diet oleh Lausada, MLC et al. Untuk bahasan yang akan saya bahas kali ini terdiri atas yang pertama, latar belakang, kemudian yang kedua ada material dan metode, dan yang ketiga ada hasil diskusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk latar belakang, defisiensi mikronutrien adalah salah satu dari 20 faktor resiko paling penting untuk penyakit dan mempengaruhi sekitar 2 miliar orang di seluruh dunia. Setidaknya setengah dari populasi di dunia anak-anak berusia antara 6 tahun dan 5 tahun yang sebagian besar tinggal di negara berkembang menderita satu atau lebih kekurangan zat gizi mikro. Nah, meskipun defisiensi mikronutrien dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan diet, seperti defisiensi besi misalnya, yang disebabkan oleh parasit usus. Nah, hal ini itu tapi juga bisa disebabkan oleh jumlah mikronutrien yang tidak mencukupi dalam makanan. Nah, studi berdasarkan survei konsumsi makanan yang dilakukan antara tahun 2008 dan 2009 menggunakan sampel representatif dari populasi remaja, dewasa, dan lanjut usia di Brasil. Jadi Brasil itu mendokumentasikan tingginya prevalensi kekurangan makanan dalam beberapa vitamin dan mineral. Kemudian studi regional yang terbatas pada anak-anak juga menunjukkan asupan mikronutrien yang tidak memadai di Brasil. Selanjutnya, berdasarkan survei makanan dari tahun 2008 hingga 2009, nah penulis tadi ini itu mengevaluasi dampak dari mengkonsumsi makanan ultra olahan. Nah, pada indikator gizi diet yang terkait dengan penyakit tidak menular kronis. Nah, konsumsi makanan ultra proses ini terbukti secara langsung terkait dengan densitas energi makanan dan kandungan lemak jenuh, lemak trans, dan gula bebasnya, dan terbukti berbanding terbalik dengan kandungan serat dan protein, jadinya menunjukkan potensi karakteristik berbahaya. Makanan tersebut itu berkaitan dengan peningkatan resiko obesitas, diabetes, kemudian ada penyakit jantung, dan beberapa penyakit kanker, beberapa jenis penyakit kanker. Nah, tujuan dari penelitian ini itu adalah mengevaluasi dampak makanan ultra olahan atau ultra proses pada kandungan mikronutrien makanan yang dikonsumsi oleh penduduk di Brasil. Yang selanjutnya adalah material dan metode. Database dan sampel penelitian. Jadi, data yang dianalisis dalam penelitian ini itu diambil dari modul konsumsi makanan individu dari survei anggaran rumah tangga Brasil atau biasa disebut dengan HPS yang dilakukan oleh Institut Geografi dan Statistik di Brasil pada antara tengah waktu Mei 2008 dan 2009. Nah, studi cross-sectional ini dilakukan dengan menggunakan data konsumsi makanan individu dari modul survei anggaran rumah tangga Brasil pada tahun 2008 hingga 2009. Nah, untuk sampel representatifnya sendiri itu dari populasi Brasil yang berusia 10 tahun atau lebih dinilai N sama dengan 32.898. Nah, data konsumsi makanan setiap individu yang dimiliki dari SPS pada tahun 2008 hingga 2009 ini, itu tuh setiap individu itu memiliki 2 catatan makanan 24 jam. Nah, jadi itu caranya individu diminta untuk mencatat semua makanan dan minuman yang mereka konsumsi selama periode 24 jam.
Nah, selama 2 hari berturut-turut, itu tuh tujuannya untuk menunjukkan jumlah yang dikonsumsi menggunakan pengukuran buatan sendiri serta metode persiapan. Dan jumlah setiap makanan atau minuman yang dikonsumsi tadi itu, diubah menjadi gram atau mililiter menggunakan tabel ukuran yang mengacu pada makanan yang dikonsumsi di Brasil. Nah, jumlah ini itu nantinya diubah menjadi kilokalori nih. Kilokalori energi dan menjadi gram atau miligram nutrisi menggunakan atau berdasarkan dari tabel komposisi gizi makanan yang dikonsumsi di Brasil. Kemudian untuk database penelitian, uh, jadi itu 1.120 jenis makanan yang terdaftar dalam database. Database itu dibagi menjadi 3 kelompok utama nih nantinya ya, sesuai dengan karakteristik pemrosesan industri yang menjadi tujuan pengiriman barang. Nah, jadi itu nanti ada 3. Yang pertama itu makanan alami ya, dan yang kedua ada makanan olahan atau makanan proses, kemudian yang terakhir ada makanan ultra proses atau makanan ultra olahan. Nah, kemudian kalau pangan alami itu atau makanan alami itu, jadi itu tuh kayak meliputi pangan yang diperoleh secara langsung dari tumbuhan atau hewan gitu dan diperoleh untuk dikonsumsi tanpa mengalami perubahan apapun setelah dipanen. Jadi nggak ditambahin apa-apa, cuman dibersihkan dan hal-hal yang tidak bisa dimakan atau tidak diinginkan itu nantinya dihilangkan begitu. Kemudian untuk makanan olahan itu adalah produk manufaktur yang terutama dibuat dengan menambahkan garam atau gula gitu dan akhirnya minyak, cuka atau zat kuliner lainnya ke makanan alami atau yang di minimal proses. Untuk makanan ultra proses sendiri itu tuh adalah formulasi industri yang seluruhnya atau sebagian besar terbuat dari zat yang diekstraksi dari makanan gitu. Kayak minyak, lemak, gula, protein, dan ini tuh berasal dari konstituen makanan atau lemak terhidrogasi dan lemak termodifikasi. Nah, atau disintesis di laboratorium dari bahan organik dan berbagai aditif yang digunakan untuk memberikan sifat sensorik yang kita mau gitu. Nah, eee, untuk individu yang tadi udah menyelesaikan catatan mereka mereka itu, nah itu tuh kan mengacu pada 2 hari konsumsi makanan. Nah itu tuh nantinya akan dianalisis, jadi 96,8% dari jumlah total individu yang dipelajari dalam modul konsumsi individu HBS, makanan, dan konsumsi zat gizi yang diperkirakan berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh selama 2 hari. Nah, itu nanti kayak bakal dianalisis gitu. Selanjutnya ada analisis penentuan penelitian. Nah, untuk analisis penentuan penelitian ini, jadi itu mikronutrien yang dievaluasi di penelitian ini, itu tuh ada vitamin A, B12, C, D, dan E, niacin, pyridoxine, riboflavin, dan tiamin. Nah, terus kalau yang mineralnya dinilai dari kalsium, tembaga, besi, fosfor, magnesium, mangan, selenium, dan seng. Nah, kandungan setiap nutrisi dalam makanan itu dinyatakan dalam miligram atau gram per 1000 kilokalori. Nah, untuk selanjutnya adalah metode penelitiannya atau analisis penelitiannya ya. Jadi yang pertama itu kandungan rata-rata setiap mikronutrien dalam diet total penduduk Brasil itu tuh bakal diperkirakan gitu. Jadi kandungan rata-rata setiap nutrisi dalam fraksi diet yang hanya terdiri dari makanan ultra olahan itu dibandingkan dengan fraksi diet yang dibatasi pada makanan alami atau makanan olahan minimal.
dan dengan fraksi terbatas pada makanan olahan. Nah, signifikan statistik dari perbedaan yang ditemukan tersebut selama perbandingan itu tuh nanti dievaluasi dengan student t-test gitu. Nah, setelah dievaluasi perbandingannya sama student t-test itu, individunya itu nanti bakal diklasifikasikan ke dalam 5 strata sesuai dengan konsumsi makanan ultraproses mereka. Jadi ultraproses atau ultra olahan mereka gitu. Jadi lapisan-lapisan ini itu berhubungan dengan kuintil distribusi populasi menurut kontribusi makanan ultra proses terhadap nilai kalori total makanan. Nah, eh, kandungan nutrien mikronutrien dari makanan starta ini nantinya bakal dievaluasi gitu. Terus selanjutnya untuk analisis statistik penelitian ini sendiri, jadi analisis statistik penelitian ini tuh menggunakan analisis regresi linear. Jadi analisis regresi linear ini itu tuh digunakan untuk menggambarkan tren dan signifikan statistik dari hubungan antara kuintil konsumsi makanan ultra proses atau ultra olahan yang relatif gitu, dan kandungan mikronutrien dari makanan dengan dan tanpa penyesuaian untuk pendapatan rumah tangga per bulanan atau rumah tangga bulanan per kapita gitu. Nah, lokasi rumah tangga kayak di kota atau di desa, kemudian ada wilayah negara seperti barat, timur, utara, dan lain-lain, atau karakteristik usia dan jenis kelamin itu tidak mengubah estimasi model regresinya nih. Nah, makanya tidak dimasukkan dalam analisis. Nah, kemudian analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini sendiri itu dilakukan dengan perangkat lunak Stata versi 13.0. Nah, ini tuh dengan mempertimbangkan desain sampel yang kompleks dari HBS tahun 2008 hingga 2009 dan faktor bobotnya. Nah, studi ini tuh udah juga disetujui sama Komite Etika dalam penelitian di Faculdade de Saúde Pública dari Universitas de São Paulo gitu. Selanjutnya ada hasil dan diskusi. Nah, ini berikut ini adalah rata-rata konsumsi. Jadi ini adalah tabel 1 yang mana merepresentasikan atau memperlihatkan dari rata-rata konsumsi energi harian oleh orang Brasil. Jadi adalah harian oleh orang Brasil yaitu 1.866 kilokalori, di mana 69,5% adalah makanan alami atau makanan olahan minimal nih. 9,9% makanan olahan dan 21,5% makanan ultraproses. Kemudian selanjutnya ada yang tabel 2 ini menunjukkan kandungan mikronutrien dalam diet Brasil, dan dalam fraksi diet ini mengacu pada makanan alami atau minimal diproses gitu, makanan olahan dan makanan ultraproses masing-masing. Nah, jadi dari 16 dari 17 zat gizi mikro yang diteliti, kandungan zat gizi mikro dalam fraksi yang mengacu pada makanan ultraproses itu berada di bawah tingkat yang ditemukan dalam fraksi yang mengacu pada makanan alami atau makanan olahan minimal. Nah, kayak kandungan vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, niacin, pokoknya pyridoxine, tembaga, magnesium, mangan, dan seng yang ditemukan dalam ultra proses setidaknya 2 kali lebih rendah daripada kandungan yang ditemukan pada makanan alami atau makanan olahan minimal. Nah, kemudian perbedaan yang diamati untuk vitamin B12, vitamin C, dan magnesium itu juga sangat jelas, yang isinya masing-masing 4, 5, dan 13 kali lebih rendah
dalam makanan ultraproses. Nah, untuk vitamin A, zat besi, dan fosfor sendiri, kandungan yang ditemukan dalam makanan ultraproses itu mewakili antara 70% dan sisanya yaitu 60% ditemukan dalam makanan alami atau makanan minimal. Kerugian yang intens untuk makanan ultra olahan ditemukan untuk kandungan riboflavin, kalsium, selenium, terus kemudian tiamin itu juga satu-satunya mikronutrien yang kandungannya dalam fraksi makanan ultraproses itu juga melebihi yang ditemukan dalam fraksi makanan alami atau makanan yang minimal diproses. Nah, selanjutnya perbandingan antara makanan ultra proses dan makanan olahan secara umum itu malah justru perbandingan ini tuh cenderung merugikan, bisa merugikan dan menguntungkan gitu ya. Untuk perbandingan yang cenderung merugikan pada makanan ultraproses ini seperti halnya kandungan vitamin B12, pyridoxine, riboflavin, tiamin, kalsium, fosfor, magnesium, mangan, dan seng. Nah, tetapi pada perbandingan yang dianggap merugikan untuk makanan olahan dalam itu tuh ada dalam hal vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan niacin. Nah, karena jumlahnya itu lebih rendah. Nah, makanan olahan dan makanan ultraproses ini tuh memiliki kadar tembaga, besi, dan selenium yang serupa. Selanjutnya, ini adalah tabel 3, di mana tabel 3 ini menjelaskan tentang analisis kasar dari hubungan antara kuintil konsumsi relatif makanan ultraproses dan kandungan mikronutrien dalam makanan. Kontribusi rata-rata makanan ultraproses terhadap total asupan kalori berkisar dari 1,8% di kuintil bawah hingga 49,2% di kuintil atas. Nah, ada hubungan yang signifikan dan negatif antara konsumsi relatif makanan ultraproses dan kandungan mikronutrien dalam makanan untuk 11 dari 17 mikronutrien yang diteliti, yaitu 11 mikronutrien tersebut ada vitamin B12, vitamin D, vitamin E, niacin, pyridoxine, tembaga, besi, fosfor, magnesium, selenium, dan seng. Nah, untuk 3 mikronutriennya itu ada vitamin A, vitamin C, dan mangan. Nah, yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara konsumsi makanan ultraproses dan kandungan nutrisi dalam makanan. Untuk selanjutnya adalah tabel 4. Nah, untuk tabel 4 ini menggambarkan analisis hubungan antara konsumsi relatif makanan ultra olahan atau ultra proses dan kandungan mikronutrien dalam makanan yang telah disesuaikan dengan pendapatan rumah tangga per kapita. Nah, penyesuaian pendapatan ini itu tuh tidak secara substansial mengubah hasil asosiasi ini. Nah, satu-satunya sorotan adalah penurunan besarnya hubungan positif antara konsumsi relatif makanan ultraproses atau ultra olahan dan kandungan kalsium dalam makanan, dan hubungan negatif antara konsumsi relatif makanan ini dan kandungan vitamin C dalam makanan yang mendekati signifikan secara statistik. Nah, untuk diskusinya ini, jadi hasil penelitian yang mewakili diet Brasil ini menunjukkan bahwa kandungan mikronutrien dalam makanan ultra olahan atau ultra proses ini cenderung lebih rendah daripada kandungan yang ada pada makanan lain. Inferioritas makanan ultra olahan bahkan lebih jelas jika dibandingkan dengan makanan alami atau makanan olahan minimal nih. Nah, kemudian untuk dari 16 dari 17 mikronutrien yang diteliti, kandungan rata-rata yang ditemukan dalam kumpulan makanan ultra olahan itu dikonsumsi oleh orang Brasil lebih rendah daripada kandungan rata-rata yang ditemukan dalam makanan alami atau makanan olahan minimal. Nah, untuk kandungan 10 mikronutrien yaitu ada vitamin B12, C, D, E, niacin, pyridoxine, tembaga, magnesium, mangan, dan seng yang ada dalam makanan ultra olahan itu bahkan tidak setengah dari kandungan yang diamati dalam makanan alami atau minimal diproses. Selanjutnya, analisis kasar yang disesuaikan untuk pendapatan keluarga menunjukkan bahwa kandungan makanan di 11 dari 11 zat gizi mikronutrien yang diteliti menurun secara signifikan dengan peningkatan konsumsi relatif makanan ultraproses. Nah, hanya ada situasi terbalik yang ditemukan untuk 3 mikronutrien. Jadi ada kalsium, tiamin, dan riboflavin dengan asosiasi yang ditemukan dalam
kasus tiamin ini dan riboflavin yang besarnya sangat kecil. Nah, hubungan positif antara konsumsi relatif makanan ultra olahan dan kandungan kalsium dalam makanan tidak terduga karena kandungan mineral ini dalam makanan ini tuh lebih kecil daripada makanan alami atau makanan olahan minimal itu. Nah, analisis rincinya itu, nah tapi tidak ditampilkan dalam artikel atau jurnal ini dari variasi analisis rinci dari variasi komposisi makanan ultra olahan atau ultra proses dalam makanan menurut kuintil konsumsi relatif makanan tersebut. Nah, itu tuh menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam makanan ultra proses yang sangat kaya kalsium seperti makanan siap saji, setengah saji, dan makanan cepat saji. Nah, semuanya itu biasanya sering mengandung keju dan kayak di bahannya gitu, dan minuman susu yang biasanya ditambahin gula. Nah, meskipun kurangnya penelitian lain yang mengevaluasi hubungan antara konsumsi makanan ultra proses dan kandungan mikronutrien dalam makanan, bukti bahwa konsumsi mereka dapat melemahkan konsentrasi mikronutrien dalam makanan didokumentasikan oleh penelitian yang berfokus pada minuman ringan atau konsumsi makanan cepat saji. Jadi, untuk dampak negatif makanan ultra olahan pada pada kandungan mikronutrien dalam makanan seperti yang diamati selama ini, studi sangat penting eee sangat penting ketika peran penting yang dimainkan vitamin dan mineral dalam pensinyalan sel dipertimbangkan karena mereka itu sangat penting untuk produksi hormon, respon imun, dan pengembangan dan pemeliharaan fungsi vital nih. Nah, meskipun defisiensi mikronutrien tidak selalu bermanifestasi secara klinis, defisiensi subklinis dapat berbahaya bagi kesehatan. Nah, kekurangan zat besi, seng, sama vitamin A, nutrisi yang hadir dalam jumlah yang lebih kecil dalam makanan ultra proses ini, jika dibandingkan dengan makanan alami atau makanan olahan minimal, adalah salah satu masalah gizi terbesar di dunia yang mempengaruhi terutama anak-anak, wanita hamil, dan populasi di negara berkembang gitu. Nah, konsekuensi dari hal ini tuh kayak sangat relevan dengan kesehatan masyarakat, kayak termasuk pertumbuhan perkembangan anak yang terhambat, kemudian ada peningkatan kematian dari janin, ibu, gitu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan dari penelitian ini, jadi penelitian ini itu menyoroti bahwa mengurangi konsumsi makanan ultra proses atau ultra olahan ini adalah cara alami untuk mempromosikan makanan sehat di Brasil. Nah, karena itu ini tuh sejalan dengan rekomendasi yang dibuat oleh Guia Alimentar para a População Brasileira atau pedoman diet untuk penduduk Brasil yang merekomendasikan untuk menghindari makanan ultra proses atau ultra olahan ini. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan untuk mereview jurnal ini adalah sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada perbuatan atau tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan atau presentasi mengenai vitamin dan mineral pada jurnal yang saya bahas sebelumnya di fase 1. Pada fase kedua ini, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang telah teman-teman berikan sebelumnya mengenai pembahasan jurnal yang berjudul Impact of Ultra-Processed Foods on Micronutrient Content in the Brazilian Diet oleh Lousada MLC et al. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang ditujukan pada satu orang yang sama. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu, apakah makanan ultra olahan masih boleh dilakukan dengan pertimbangan kandungan maupun pengaruh ke diet?
Nah, apabila boleh nih, apakah boleh dilakukan dalam jangka yang panjang? Apakah ada kemungkinan dengan penambahan fortifikan agar memenuhi syarat makanan alami? Kemudian pertanyaan yang kedua, seperti yang dijelaskan dalam PPT sebelumnya atau penjelasan saya sebelumnya di fase 1 tentang jurnal ini, untuk makanan ultra olahan, itu merugikan dari segi kandungan. Nah, apakah ada unsur lain yang menyebabkan makanan tersebut, merugikan? Kemungkinan apakah ada sisi keuntungan dari makanan, ultra olahan tersebut. Nah, ini adalah, jawaban dari pertanyaan, eee, nomor 1 tadi, jawaban dari saya. Nah, jawaban dari saya dari pertanyaan nomor 1 adalah, apakah makanan ultra olahan masih boleh dilakukan dengan pertimbangan kandungan maupun pengaruh ke diet? Nah, itu apakah boleh dilakukan dalam jangka yang panjang? Nah, sebenarnya makanan ultra olahan itu masih boleh dikonsumsi sesekali ya, teman-teman, tetapi tidak dapat dikonsumsi yang seperti berulang kali atau sering kali atau bahkan dijadikan seperti kebiasaan berulang kali. Nah, apalagi dikonsumsi dalam waktu yang jangka panjang seperti itu. Nah, walaupun nih teman-teman sudah mempertimbangkan kandungannya. Nah, itu tidak boleh ya teman-teman, itu karena berbahaya. Karena yang membuat makanan ultra proses atau ultra olahan ini tidak sehat bukan hanya kandungan dari zat gizinya saja yang dianggap beresiko nih, tetapi terkait dengan perubahan fisik dan kimia yang terjadi ketika proses, pengolahannya yang tinggi ini, di mana itu tuh berpengaruh terhadap kesehatan kita, baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu bergantung pada masing-masing kondisi pada tubuh manusia, gitu. Nah nah, dari jurnal lain nih, menurut British Medical Journal edisi Mei 2019 itu mengatakan bahwa diet yang tinggi kandungan makanan ultraproses atau ultra olahan ini itu dapat meningkatkan resiko kematian prematur hingga 60% berdasarkan penelitian 2 studi. Yang pertama studi yang dilakukan dari Universitas Paris Sorbonne. Nah, mereka itu bilang kalau meneliti, pola diet dan kematian itu pada hampir 45.000 orang di Prancis berusia paruh baya, ditemukan setiap peningkatan 10% konsumsi makanan ultraproses atau ultra olahan ini berhubungan dengan meningkatnya penyakit, kejadian penyakit jantung dan stroke, serta naiknya risiko kematian hingga 14% dalam waktu 8 tahun nih. Nah, untuk yang studi kedua, yang ditampilkan di Spanyol atau dilakukan di Spanyol ini, nah peneliti di Spanyol ini menemukan resiko kematian lebih tinggi 62% pada individu yang mengonsumsi lebih dari 4 porsi ketimbang 2 porsi makanan ultra proses atau ultra olahan ini per harinya. Jadi dari 2 studi tersebut itu tuh, bahwa, makanan ultra proses ini, sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita apabila dikonsumsi sering, atau kayak digunakan sebagai makanan yang memang dijadikan, kebiasaan yang berulang kali seperti itu. Kemudian untuk, yang masih menyambung di pertanyaan 1, apakah ada kemungkinan dengan penambahan fortifikan agar memenuhi syarat makanan alami? Nah, untuk kemungkinan dengan penambahan fortifikan agar memenuhi syarat makanan alami ini sebenarnya makanan ultra olahan itu tuh sudah berbeda grup dengan, fortifikasi makanan seperti yang sudah dijelaskan di jurnal, eee, sebelumnya. Maksudnya saya sudah menjelaskan ini, di fase 1 bahwa sudah berbeda grup gitu. Jadi, karena sebenarnya tuh istilah makanan ultra proses ini kan, atau ultra olahan ini sesungguhnya kayak relatif baru ya, teman-teman. Nah, pada tahun 2016, Carlos Monteiro itu seorang ahli gizi dari Brasil ini kan membuat sistem penggolongan makanan sesuai tingkat pengolahannya yang disebut Nova Food Groups. Jadi, Nova Food Groups ini sudah diaplikasikan di beberapa sistem industri pangan di seluruh dunia nih. Nah, menurut penggolongan Nova ini tuh ada 4 grup atau 4 golongan makanan. Yang pertama itu grup pertama ini, yang termasuk dalam grup ini tuh makanan yang tidak atau hanya diproses secara minimal prosesnya, dapat,
berupa pembekuan, pendidihan, pengalengan, pengemasan vakum, pasteurisasi, tapi tidak dilakukan penambahan zat aditif ke dalam makanan ini. Kalau di jurnal itu, ini biasanya makanan alami ya, yang benar-benar alami, kayak sayuran, buah, gitu, yang, prosesnya itu benar-benar minimal, gitu. Selanjutnya, pada golongan kedua itu ada kelompok bahan makanan, yang dari kelompok pertama tetapi mendapatkan proses pengolahan lanjutan seperti penghilangan, kemudian penggilingan, pengeringan, fortifikasi. Jadi fortifikasi ini masuk ke golongan 2 ya teman-teman, dan sebagainya. Kemudian, kelompok bahan makanan ini tuh dapat ditambahkan vitamin, mineral, serta bahan pengawet untuk mempertahankan keadaan dari bahan makanan tersebut. Kemudian untuk yang golongan 4, grup ini tuh terdiri dari buah sayuran yang diawetkan kayak ikan asin, ikan kalengan, keju, roti. Umumnya kayak makanan grup ini tuh dibuat dari 2 atau 3 bahan yang berasal dari kombinasi makanan dalam golongan 1 dan 2. Nah, terus di golongan terakhir itu di mana golongan ini adalah makanan ultra proses atau ultra olahan ini tuh berada. Nah, contohnya kayak coklat, es krim, minuman bersoda, makanan siap saji, sup bubuk, cemilan, dalam kemasan, dan makanan beku yang udah dimasak sebelumnya. Nah, makanan dari grup 1 dan 3 yang mengandung zat aditif yang bersifat kosmetik atau penguat rasa seperti yogurt dengan pemanis buatan juga termasuk dalam grup ini nih. Grup ini tuh tidak mengandung bahan makanan dari kelompok 1 dan memiliki kandungan tinggi gula, garam, dan lemak, serta mengandung pemanis buatan, pewarna, perisa, penguat rasa, pengemulsi, dan pengawet. Nah, proses pembuatannya pun sepenuhnya menggunakan mesin, dan emang makanan ultra proses ini sebenarnya tuh dibuat persis mirip sama seperti grup 1, cuman ini tuh kayak lebih praktis, murah, dan ya menggunakan zat-zat aditif seperti itu. Kemudian, hingga apabila makanan ultraproses ini dilakukan penambahan fortifikan agar memenuhi syarat makanan alami, menurut saya kemungkinan itu tidak bisa karena dari segi pengolahan serta grup atau golongan makanan, itu antara fortifikan dengan makanan ultraproses sendiri itu sudah berbeda, sehingga, tidak memungkinkan apabila penambahan fortifikan, pada makanan ultraproses itu dapat menjadikan makanan tersebut menjadi syarat makanan alami. Kemudian untuk, jawaban pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya kan seperti yang dijelaskan dalam PPT sebelumnya, untuk makanan ultra olahan kan merugikan dari segi kandungan. Nah, apakah ada unsur lain yang menyebabkan makanan tersebut merugikan? Nah, yang membuat makanan ultra proses tidak sehat itu tuh bukan hanya kandungan zat gizi yang dianggap beresiko ya, guys. Jadi nggak cuman kandungan zat gizi aja, tetapi juga terkait dengan perubahan fisik dan kimia yang terjadi akibat proses pengolahan tingkat tinggi. Nah, para pakar itu menyebutkan bahwa ini tuh merupakan faktor resiko tersendiri di luar tingginya kadar gula, garam, dan lemak di dalam makanan ultra proses atau ultra olahan ini. Nah, ini artinya beberapa jenis makanan yang sangat diproses atau melalui proses ultra proses ini tidak akan menjadi lebih baik meski kandungan gizinya telah dimodifikasi menjadi lebih sehat. Dengan kata lain, mengurangi gula, garam, dan lemak atau menambahkan serat serta zat gizi lain ke dalam makanan ultra proses atau ultra olahan ini, itu tuh tidak akan cukup untuk membuatnya menjadi makanan sehat. Kemudian, adakah sisi dari keuntungan makanan tersebut atau makanan ultra olahan ini? Jadi untuk dari sisi keuntungan makanan ultra proses atau ultra olahan ini kan bersifat adiktif ya, guys. Jadi ini tuh membuat kecanduan, karena makanan ini tuh diciptakan agar orang yang mengkonsumsinya kecanduan, sehingga orang tuh nafsunya makannya lebih bertambah seperti itu. Nah, pangan ultra proses ini didesain sedemikian rupa sehingga enak, praktis, dan menguntungkan dalam bidang finansial, kayak lebih murah gitu maksudnya, karena selisih biaya dan harga jualnya yang besar. Kemudian ini adalah kita masuk ke bagian pertanyaan yang bagian 2, di mana ini udah berbeda orang yang bertanya. Jadi pada question part
ini, ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, apakah makanan ultraproses ini tidak boleh dikonsumsi sama sekali? Jika iya, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan mengingat bidang kuliah kita adalah TPHP, yaitu makanan seputar makanan ultraproses, agar makanan ultraproses tetap memiliki keberlangsungan atau laku di pasaran dikonsumsi masyarakat. Nah, kalau tidak, jelaskan beberapa batas maksimal konsumsi makanan ultraproses. Nah, untuk pertanyaan kedua, mengapa kalsium, tiamin, dan riboflavin dapat mengalami peningkatan sedangkan 10 nutrien lainnya mengalami penurunan? Untuk pertanyaan nomor 2 ini, merupakan hasil pembahasan dari jurnal, sebelumnya di fase 1. Jadi untuk jawaban pertanyaan dari apa, pertanyaan dari yang nomor pertama tadi, ini jawaban saya. Jadi seperti yang dikatakan sebelumnya tadi, pertanyaan sebelumnya tadi, bahwa makanan ultraproses ini dapat dikonsumsi, namun berbahaya jika dikonsumsi secara terus-menerus atau dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, sehingga disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan ultraproses atau ultra olahan ini terlalu sering. Untuk batas maksimal konsumsi makanan ultraproses ini sendiri sebenarnya saya belum menemukan secara pasti, cuman pada penelitian, eee, secara pasti pada penelitian ya, maaf, tetapi konsultan kesehatan One Health Advocacy Incubator, Rodri Tanoto, itu tuh menyarankan terkait masalah makanan ultraproses ini, untuk mengkonsumsi kandungan-kandungan pangan yang sesuai dengan batas maksimal konsumsi manusia pada umumnya, seperti nih, penggunaan gula yang disarankan 50 gram per hari, kemudian ada 2 gram garam per hari, kemudian mengonsumsi 5 sendok makan lemak yang setara dengan 67 gram per hari, sehingga tidak ada batas maksimal untuk mengkonsumsi makanan ultraproses, hanya saja kita perlu mengurangi konsumsi pangan, terutama pada pangan golongan ketiga dan keempat, dan memperbanyak mengkonsumsi makanan grup yang pertama, terutama pada nabati. Nah, serta mengkonsumsi kandungan-kandungan pangan yang dibutuhkan manusia, secara cukup ya, secukupnya gitu. Jadi, lebih baik untuk menghindari makanan ultraproses atau ultra olahan ini, dan kalau bisa itu, eee sangat-sangat dikurangi sekali dan jangan dikonsumsi terlalu sering, hanya boleh sesekali saja. Kemudian untuk jawaban, pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa kalsium, tiamin, dan riboflavin dapat mengalami peningkatan, sedangkan 10 nutrien lainnya itu mengalami penurunan. Jadi, untuk selanjutnya, kenapa sih, di jurnal sebelumnya itu kan dikatakan bahwa kalsium, tiamin, dan riboflavin itu mengalami peningkatan, padahal 10 nutrien lainnya ini mengalami penurunan. Nah, dalam jurnal Ultra Processed Food Brazilian Diet itu dikatakan pada kasus tiamin dan riboflavin sendiri memang kandungan mikronutriennya itu dari awal dalam makanan tersebut menurut kuintil kontribusi makanan olahan ini tuh, terhadap energi totalnya memang sangat kecil besarnya dan bahkan setara kalau bisa dilihat dalam tabelnya, itu 0,6 semua, kecuali yang kuantil terakhir itu, kuantil bawah itu tuh mengalami peningkatan sebanyak 0,1, miligram kalori. Jadi sehingga memang sebenarnya jumlahnya itu tidak mengalami peningkatan, tapi tetap setara, hanya mengalami peningkatan 0,1 miligram kalori saja dan hal itu tuh dapat terjadi mungkin karena perbedaan kandungan makanannya. Nah, seperti itu, atau kurang ketelitian dari penelitian, seperti itu. Nah, untuk, eee, pada kasus kalsium sendiri, pada kasus kalsium sendiri itu adanya hubungan positif antara konsumsi relatif makanan ultra olahan dan kandungan kalsium dalam makanan itu tidak terduga karena kandungan mineral ini atau kandungan kalsium ini dalam olahan minimal ini dalam makanan ini tuh lebih kecil daripada makanan alami atau makanan olahan minimal. Jadi, analisis rincinya memang tidak ditampilkan dalam jurnal ini. Dari variasi komposisi makanan ultra olahan dalam makanan, menurut kuintil konsumsi relatif makanan tersebut menunjukkan
menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam makanan ultra olahan yang sangat kaya kalsium seperti makanan siap saji dan setengah saji, makanan cepat saji, semuanya sering mengandung keju dalam bahannya, dan minuman susu dengan tambahan gula. Meskipun kurangnya penelitian lain yang mengevaluasi hubungan antara konsumsi makanan ultra olahan dan kandungan mikronutrien dalam makanan, itu tuh tapi terbukti bahwa dengan mengkonsumsi mereka dapat melemahkan konsentrasi mikronutrien dalam makanan yang didokumentasikan oleh penelitian yang berfokus pada minuman ringan dan atau konsumsi makanan cepat saji. Nah, ini, referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, terima kasih. Sekian presentasi, dari saya pada, fase 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya juga minta maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam. Terima kasih.